Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 dari kelas 11 MIPA 2 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perlawanan Rakyat Paderi dan Rakyat Batak terhadap Kolonial Belanda. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Giani Maharani dengan nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Azhar Nabila dari kelas 11 MIPA 2 dengan nomor absen 5. Saya Jason Nathaniel Wiryawan dari kelas 11 MIPA 2 dengan nomor absen 17. Saya Patricia Manasya Simanjuntak dari kelas 11 MIPA 2 dengan nomor absen 23. Nama saya Rizky Hermawan dari kelas 11 MIPA 2 dengan nomor urut absen 29. Perkenalkan, nama saya Yehezkiel Juliano Masih dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 35. 1. Latar belakang. Berkembangnya kegiatan penjelajahan samudra dan perdagangan Eropa membuat para pedagang Belanda merencanakan sebuah ekspedisi menuju Pulau Rempah di Asia. Tujuan Belanda datang ke Indonesia tidak jauh berbeda dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya, yaitu berburu rempah-rempah, mencari kekayaan, perdagangan, dan mencari daerah jajahan. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka semakin ingin menguasai Indonesia sehingga terjadilah kolonialisme. Walaupun sempat diusir, Belanda datang kembali ke Nusantara sehingga kekuasaannya menyebar ke seluruh Indonesia. Salah satunya dari Pulau Sumatera yang menyebabkan timbulnya perlawanan rakyat Padri dan Batak terhadap kolonial Belanda. Perang Padri adalah perang saudara yang disebabkan oleh perbedaan prinsip agama antara kaum Padri dan kaum adat. Setelah Perang Padri berakhir, Belanda memperluas wilayah mereka ke daerah Sumatera lainnya. Salah satunya adalah wilayah yang dipimpin oleh Sisingamaraja XII. Kaum misionaris Belanda melakukan upaya penyebaran agama Kristen di wilayah Batak. Ini adalah salah satu penyebab terjadinya Perang Batak. 2. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskanlah masalah dalam makalah sebagai berikut. 1. Apa latar belakang terjadinya perlawanan rakyat Padri dengan Batak terhadap kolonial Belanda? 2. Apa faktor penyebab terjadinya perlawanan tersebut? 3. Bagaimana jalannya perang tersebut? 4. Siapa saja yang terlibat dalam kedua perang tersebut? 3. Metode penulisan. Untuk metode penulisan makalah ini, kelompok kami menggunakan metode deskriptif. Data-data yang diperoleh berasal dari berbagai literatur, kepustakaan, serta artikel ilmiah dari internet. 4. Tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui sejarah perlawanan rakyat Padri dan Batak terhadap kolonial Belanda. 2. Untuk menambah wawasan pembaca serta penulis berkenaan dengan perlawanan rakyat Padri dan Batak terhadap kolonial Belanda. Lalu kita lanjut ke pembahasan di bab 2. Yang pertama ada perlawanan rakyat Padri terhadap kolonial Belanda. Perang Padri adalah peperangan yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Perang ini merupakan peperangan yang pada awalnya terjadi akibat pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajah. Perang Padri dimulai dengan munculnya pertentangan sekelompok ulama yang dijuluki kaum Padri terhadap kebiasaan-kebiasaan tidak sesuai syariat Islam yang marak dilakukan oleh kaum adat di kawasan Kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya. Kebiasaan yang dimaksud adalah seperti perjudian, sabung ayam, madat, minuman keras, tembakau, sirih, dan juga aspek hukum adat matriarkat mengenai warisan, sehingga pecahlah peperangan pada tahun 1803. Perang ini dapat dikatakan sebagai perang saudara yang melibatkan sesama Minang dan Mandailing. Dalam peperangan ini, kaum Padri dipimpin oleh Harimau Nan Salapan, sedangkan kaum adat dipimpin oleh yang di-Pertuan Pagaruyung waktu itu, yaitu Sultan Arifin Muningsyah. Kaum adat yang mulai terdesak meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1821. Namun keterlibatan Belanda ini justru memperkeruh dan memperumit keadaan. Sehingga sejak tahun 1833, kaum adat berbalik melawan Belanda dan bergabung bersama kaum Padri. Walaupun begitu,
Pada akhirnya, peperangan ini dimenangkan oleh Belanda. Selanjutnya yang kedua, perlawanan rakyat Batak terhadap kolonial Belanda. Perang Batak adalah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat negeri Toba di Sumatera Utara kepada Belanda. Perang ini disebut juga Perang Batak atau Tapanuli karena di sana sebagian besar masyarakatnya berasal dari rumpun suku Batak. Suku yang termasuk suku Batak adalah suku Toba, Karo, Pakpak, Simalungun, Angkola, dan Mandailing. Perang ini terjadi dari tahun 1878 sampai 1907. Perlawanan ini dipimpin oleh Sisingamangaraja XII, yaitu raja dari negeri Toba, Sumatera Utara. Selanjutnya bab 3, kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah Perang Padri. Perang Padri merupakan peperangan yang terjadi di Sumatera Barat, tepatnya di wilayah Kerajaan Pagaruyung pada tahun 1803 sampai dengan 1838. Perang Padri awalnya terjadi karena adanya perbedaan prinsip mengenai agama antara kaum Padri dengan kaum adat. Namun seiring berjalannya waktu, Perang Padri menjadi perjuangan melawan penjajah Belanda sebab kaum Padri dan kaum adat bergabung menjadi satu untuk berjuang melawan Belanda. Sayangnya, perlawanan ini tidak membuahkan hasil yang baik karena pada akhirnya Belanda berhasil memenangkan peperangan. Akhir peperangan ini ditandai dengan jatuhnya benteng terakhir kaum Padri di Dalu-Dalu atau Rokan Hulu pada 28 Desember 1838 di bawah pimpinan Tuanku Tambusai. Berikutnya kesimpulan yang kedua yaitu Perang Batak. Perang Batak terjadi selama 29 tahun. Berawal dari ketidaksukaan Sisingamangaraja terhadap Belanda yang dengan sengaja menyebarkan agama Kristen di Batak. Akibatnya Sisingamangaraja melakukan perlawanan karena takut Belanda menguasai daerah tersebut lebih luas lagi. Dia juga takut perannya sebagai pemimpin dapat disingkirkan oleh Belanda. Di sisi lain, Sisingamangaraja takut Belanda mempengaruhi rakyat dan berubahnya struktur kebudayaan yang ada di sana. Peperangan yang berlangsung lama itu dimenangkan oleh Belanda. Dengan gugurnya Sisingamangaraja di medan perang, Belanda berhasil menduduki seluruh daerah Batak. Selanjutnya, saran. 2. Saran-saran. Kita, sebagai salah satu rakyat Indonesia, hendaklah terus mengingat jasa para pahlawan dalam membela negara kita. Sebab mereka telah mengorbankan banyak hal untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Ada baiknya kita meneruskan perjuangan mereka dengan cara mengharumkan dan membanggakan nama Indonesia di mata dunia. Sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kami mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.